Selamat apa nih? Jam 14.00. Selamat siang. Salam sejahtera, selamat siang. Killing time sampai jam 4. Halo Mak, halo. Ya, Anissa, kalau nggak murtad rugi dunia akhirat. Makanya saya pilih murtad, Anissa. Selamat datang teman-teman, selamat siang buat kalian yang sedang beristirahat. Saya sedang ada di dalam jam-jam istirahat saya. Jadi saya pikir mau tidur nggak bisa juga. Lebih baik saya, ya siapa tahu ada yang mau ngobrol, ada konseling, ada yang mau tanya satu dua kata pertanyaan sampai jam 14.07, berarti sampai jam 15.50 lah. Sampai 15.50 2 jam, satu jam 60 tambah 40, 100 menit. Ada 100 menit teman-teman. Saya nggak bernarasi ya, nanti kalau saya bernarasi orang-orang pada kumpul. Jadi saya sapa teman-teman aja. Saya nggak bernarasi. Nanti malam pakai jilbab, jadwalnya itu ada jam-jamnya. Sehari pakai, sehari enggak ya. Nanti jam 6 itu mulai live, kita pakai mukena. Kita pakai mukena nanti. Shalom Malina, sehat selalu. Magdalena, sehat dong. Puji Tuhan, haleluya. Luar biasa ya. Silahkan teman-teman, mau ngobrol sama saya, monggo. Ini saya lagi dalam keadaan relax, ditemanin Silver Queen dan roti gandum dan permen apa itu ya? Permen apa itu ya? Oh, permen Fox. Saya jarang makan, baru kemarin ada beli permen Fox. Dung 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 dung. Para kaum mudarat, belum saya ngomong, belum saya bernarasi, hatinya dipenuhi hasad, penyakit abadi akibat ajaran mulai ditonjolkan, mulai ditampakkan. Hati-hati loh, ruangan saya menjadi ladang dosa jariahmu. Kasihan loh, ngumpulin pahala setengah mati, cari ridho Allah setengah mati, sekali masuk ruangan Lina Wijaya langsung hangus terbakar. Terima kasih Ma, berkat doa dari Malina hatiku tenang damai. Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Oh, saya nggak tahu lagunya, tapi saya tahu ada lagu itu. Puji Tuhan teman-teman ya. Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah pertolonganmu begitu ajaib, kau telah menenanana di saat aku tak mampu lagi, di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib, kau telah Saya enggak hafal teman-teman. Tuturu turu turururu tuturu turu turururu turururu. Tri Hartono, ini awalnya Islam ya? Iya. Saya dari keluarga Islam berubah menjadi keluarga Kristen. Oh, puji Tuhan. Saya keluarga yang tadinya hidup dalam kegelapan, hijrah keluar masuk dalam terang Kristus. Kita mulai lihat teman-teman ya, cara Bani Mudarat ini typing. Perhatikan aja caranya. Nanti dia jadi spam loh itu. Kebanyakan ngetik akhirnya jadi spam. Aduh.
du, 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 du. Orang itu ya, saya kasih tahu kamu, tahu nggak kamu penyakit hasad? Hasad itu salah satu penyakit di akidah lama saya yang tidak bisa disembuhkan kecuali dia itu tunduk, patuh, taat dan berserah kepada siapa? Hanya kepada Allah satu-satunya, yaitu Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi manusia di muka bumi ini 2000 tahun yang lalu. Jadi kalau dia tidak berserah kepada Yesus Kristus, maka penyakit hasad itu akan dibawanya sampai ke liang lahat. Oh ya, hasad, liang lahat. Nah, itu ya. Biar dia mengerti bahwa, nih saya kasih tahu kamu, artinya penyakit hasad itu adalah tidak senang saat melihat orang lain itu sukses dalam dakwah, dalam syiar. Saya memurtadkan orang banyak, luar biasa teman-teman. Hasad itu adalah tidak senang saat melihat orang lain bahagia, karena saya bisa buka ruangan dan kamu selalu ada di ruangan saya mendengarkan. Hasad itu adalah penyakit yang tidak senang saat melihat orang lain itu mendapatkan rizki yang banyak. Saya dapat banyak teman loh lewat TikTok ini. Saya banyak dapat masukan, banyak dapat pengalaman yang indah-indah lewat TikTok ini. Nah, tetapi mereka yang mudarat, yang memiliki penyakit hasad, mereka akan selalu menuliskan hal-hal yang negatif. Itulah ya, like teacher, like student. Bagaimana junjunganmu, ajaranmu, olohmu itu mengajarkan, demikianlah kamu mencerminkan kepada dunia. Bagaimana penyakit hasad tidak pernah bisa hilang sampai kau pergi ke liang lahat. Jangan jadikan ruangan saya ladang dosa jariahmu. Jadi kamu itu kepahitan sekali, gak suka melihat orang. Namanya hasad ya teman-teman. Lalu ada penyakit riya. Nah, saya kasih tahu ada 6 penyakit di akidah lama saya yang tidak pernah bisa disembuhkan jikalau tidak bertobat dan tunduk kepada Yesus Kristus. Penyakit-penyakit hati itu akan kamu bawa sampai ke liang lahat. Tadi saya sudah sebutkan, yang pertama adalah hasad yang setiap hari dicontohkan, yang setiap hari dipamerkan, yang setiap hari dipublikasikan oleh mereka-mereka yang mudarat melalui typingan-typingan yang tidak bermanfaat. Jadi kalian lihat aja itu orang yang memiliki penyakit hasad, lihat dari typingannya teman-teman. Yang kedua itu riya, dia suka memperlihatkan ibadahnya dengan niat agar dilihat dan dipuji orang. Contohnya, toa berkumandang sehari 5 kali. Riak di pinggir-pinggir jalan, ketuk-ketuk pintu orang, bawa jaring laba-laba di lampu merah, bikin macet arus lalu lintas. Baca doa, padahal dia menadah tangan. Itu penyakit riak. Hasad nomor 2 riak. Nomor 3 itu yang namanya takabur. Makanya jangan suruh saya bernarasi. Saya tadi sudah undang kamu untuk ngobrol tabayun santun beradab, tapi kamu memilih mendengarkan kebenaran keluar dari mulut seorang Lina Wijaya. Bagaimana 6 penyakit di akidah lama saya ini tidak akan pernah bisa disembuhkan jikalau kamu tidak patuh, tunduk, taat dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Kamu bawa sampai ke liang lahat. Yang pertama hasad, yang kedua riya, yang ketiga takabur. Takabur itu apa? Bukan yang gak kabur, tapi takabur itu adalah kondisi di mana seseorang itu memiliki rasa kebanggaan yang berlebihan terhadap apa? Terhadap kemampuannya sendiri. Jadi kalau itu orang bilang takabur, jangan takabur. Itu jangan kau merasa bangga terhadap kemampuanmu melebihi itu, padahal belum tentu. Nah, 3 penyakit ya, 3 penyakit hati di akidah lama saya yang tidak akan pernah bisa sembuh jikalau kamu tidak bertobat dan patuh tunduk kepada Yesus Kristus, satu-satunya Allah di atas segala Allah, satu-satunya Tuhan di atas segala Tuhan, satu-satunya tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter, yang sanggup menyembuhkan penyakit-penyakit hati, sehingga tidak perlu kamu repot-repot bawa sampai ke liang lahat. Yang keempat itu namanya penyakit ujub. Nah, UJUB, ujub teman-teman. Penyakit ujub itu adalah penyakit karakter ujub tuh suka merujuk pada kecenderungan
bangga atau mengagumi diri sendiri. Bentar-bentar, kukuku bagus kan, bibirku seksi kan, tanganku kekar kan, dadaku six pack kan. Itulah penyakit-penyakit yang mengagumi diri sendiri. Ternyata itu banyak di akidah lama saya. Wow. Teman-teman, ulang ya. Satu yang lagi dicontohkan oleh teman-teman yang typingannya selalu mudarat, selalu negatif. Itu orang yang memiliki penyakit hasad di dalam hatinya, penyakit yang tidak senang melihat orang lain itu sukses, bahagia, baik, dakwah, syiar, dan seterusnya. Itu. Yang kedua tadi riya. Yang ketiga itu tadi adalah takabur. Dan yang keempat tadi adalah ujub. Dan yang kelima sum'ah. Apa itu sum'ah, Ma? Sum'ah itu adalah memperdengarkan orang lain aja mengenai amal baiknya. Aku tuh tadi sudah menyumbang lo ke situ. Berapa? 5 ekor sapi. Amalnya itu digembar-gemborkan, diperdengarkan terus kemana-mana, ya. Jadi supaya apa? Supaya dia mendapat penghormatan, mendapat pengakuan, itulah jati dirinya. Ternyata dia itu konglo loh ya. Padahal. Terjadi markup di kantor yang dilakukannya diam-diam. Wah, luar biasa ya teman-teman. Dan yang terakhir itu adalah bakhil atau kikir. Tahu lah ya bakhil atau kikir, pelit. Suka menahan hak orang lain. Padahal rezeki orang dititipkan Allah kepadanya, tetapi dia menahannya. Enggak. Ini kan aku yang kerja, ini kan milik aku yang lembur bermalam-malam berhari-hari. Dia lupa. Dia lupa itu sumbernya dari mana. Dari Allah itu sendiri, yaitu Yesus Kristus, Raja semesta alam. Wah, haleluya. Makanya jangan memiliki penyakit-penyakit hati itu. Kamu tidak akan bisa sembuh, tidak akan bisa keluar dari penyakit hatimu. Kamu dibelenggu oleh dosa penyakit hatimu. Sampai engkau mengakui bahwa Yesus Kristus satu-satunya Allah, Tuhan dan Juru Selamat yang sanggup membebaskan kamu dan memberikan kamu kemerdekaan dari dosa itu sendiri. Haleluya, puji Tuhan. Semangat saya kalau sudah menceritakan akidah lama saya yang penuh penyakit hati. Makanya saya nggak cerita pun penyakit-penyakit hati itu kalian sendiri yang pamer, kalian sendiri yang tonjolkan, kalian sendiri yang pertontonkan. Sehingga akhirnya saya harus mengingatkan, hello. Nah makanya tuh saya sudah tawarkan, ayo sini ngobrol baik-baik, santun-santun, tanya-tanya. Malah typing negatif, typing mudarat. Akhirnya terbongkarlah bahwa dulu di akidah lama saya ada 6 penyakit hati yang tidak akan pernah bisa pulih sembuh jikalau tidak bertobat di dalam Yesus Kristus. Saya bersyukur teman-teman ya, saya tidak memiliki kepahitan, saya tidak memiliki hasad. Jadi kalau kamu buka ruangan, kamu dakwah, kamu syiar, sok-sok aja, mangga-mangga aja, mangga-mangga nggak bakal saya mampir. Iyalah, ngapain saya nggak mampir ke sono-sono? Orang saya tahu di sana tidak ada kebenaran. Ngapain buang-buang waktu saya? Kamu yang ngapain di ruangan saya? Kamu mau tahu ya kebenaran di dalam Yesus Kristus? Oke, saya kasih tahu kamu bahwa Yesus Kristus itu satu-satunya kebenaran. Ku melayani Tuhan, sahabat yang benar. Ku yakin Dia hidup sekarang dan selamanya. Rahmat-Nya ku alami, suaranya ku dengar. Tiap keperluanku di tangan-Nya. Hidup, Kristus sungguh hidup. Ku rasa selalu dekatnya di dalam hidupku. Hidup, ku diselamatkannya. Kau tanya bukti Dia hidup. Dia hidup dalamku. Amin. Puji-puji hai Kristen, nyaringkan suaranya. Pujilah haleluya, Kristuslah rajamu. Yesus jadi harapan, penolong yang setia. Tak ada yang setara dengan Dia. Hidup, Kristus sungguh hidup. Ku rasa selalu dekat dengan Dia di dalam hidupku. Hidup, ku diselamatkannya. Kau tanya bukti Dia hidup. Dia hidup dalamku.
ngamuk dinyanyikan lagu pujian. Makin iblis menggelepar-gelepar kemarahan. Ketawain tau nggak? Diketawain kalian tuh sama Lina Wijaya. Lina Wijaya buka ruangan, tiba-tiba sudah 150 orang. 10 orang dalam sejahtera sukacita, ya 140 orang kepanasan gelinjang-gelinjang. Maksudnya apa? Astagfirullah. Kamu mau tulis apapun, ruangan ini sudah dilepaskan pengampunan. Kamu don't worry lah, jangan takut lah, jangan khawatir lah. Saya bukan orang akidah lama yang suka hasad kayak kamu, enggak. Apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu tabur, kamu akan tuai. Yang ruangan Kristen sebelum dibuka sudah didoakan untuk melepaskan pengampunan bagi kalian semua yang mudarat. Amin. Mereka kepanasan karena semalam apologet Islam dibantai, Mak. Ya iya, Mak kan juga nonton. Wah, haleluya, bagaimana Bang Metatron. Mak ada typing tahu-tahu Mak di-kick. Ada Mak cuma typing begini. Datanya mana Bahlul? Ada Mak cuma typing lul, kasih data lul. Lalu ya teman-teman. Nah. Makanya teman-teman ya, jangan tunjukkan penyakit-penyakit hasad di sini. Mau saya nyanyikan lagi puji-pujian atau bagaimana? Saya nggak pandai bernyanyi, tapi saya suka bernyanyi. Kenapa? Karena dalam puji-pujian iblis pun bisa kelabakan. Panas-panas sendiri dia di bawah. Kita yang repot nyanyi, dia yang kelimpungan. Lucu toh. Ya silakan teman-teman yang mau ngobrol sama saya, cuman ada 100 menit loh. 100 menit itu 1 jam, berarti berapa tuh? 60 tambah 40. Nah itulah dia, 1 jam 40 menit. Ayo cari lagu-lagu dulu. Nyanyikan lagu pujian tentang firman hidup. Nyatakanlah keindahan dari firman hidup. Firman hidup dan indah, kuatkanlah imanku. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Kristus yang telah diurapi, memberi firman hidup. Orang berdosa dengarlah tentang firman hidup, yang memberi kelepasan dan membawa ke surga. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Bergema panggilan Injil tentang firman hidup, memberikan pengampunan serta kedamaian. Hanya Yesus juru selamat, menguduskan selamanya. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Haleluya. Kalau orang bilang firman cuma kata-kata, tapi firman itu adalah Allah itu sendiri yang nuzul ke dunia menjadi manusia dalam Yesus Kristus. Jadi beda kasta, beda level, beda kelas. Kalau you cuman kata-kata yang bisa jadi karena manusia firmannya, tetapi di sini adalah firman yang menjadi manusia karena firman itu berasal dari Allah, hakikatnya Allah, sejatinya adalah Allah. Haleluya. Senangnya kalau sudah bisa memberitakan Injil kepada dunia ya. 150 orang mendengarkan. Nah itu firmannya kuasa. Ada sukacita, ada kuasa untuk menyampaikannya. Shalom, selamat. Halo, haleluya.
Silakan sister Begitu gimana? sukacitanya saudara kita ini. Terima kasih. Aku turut bersuka cita juga. Sampai Amin. api roh melegar. Aduh, banyak typing itu yang membuat kita terus bergelora, Malina. Kalau mereka bergelora kepanasan karena iblisnya sedang kita hajar, Yes. sedangkan kita bergelora kepanasan untuk memberitakan kebenaran. Amin. Amin. Jadi beda gelora, Amin, amin. teman-teman. Amin, amin. Malina, kasih Oi, ini dulu. Ada yang bertanya-tanya itu. Dulu suaminya Muslim, dia kawin sama Kristen. Malina dari awal dulu kasih kesaksiannya. Mereka yang tidak tahu. gimana, gimana, gimana? Itu ada yang typing-typing, ada salam dari mantan suami yang Muslim dulu katanya. Padahal itu mereka yang belum tahu kesaksian yang dari awal. Malina, tolong diberikan penjelasan. Apa yang mau diberi kesaksian buat orang-orang yang seperti itu? Boleh Bahlul, tapi jangan permanen. Ya, ruangan ini pasti ditengking Siapa yang roh bisa jahat. membuktikan ada mantan suami, saya kasih 1 M. Tetapi kalimat itu tidak saya gubris. Kenapa? Karena itu kan biasa. Saya dulu juga di Nah sana ya, dilatih untuk memfitnah orang, paham? begitu. Jadi trik-trik yang seperti itu kagak mempan, Besti. Ah, ya, Kagak siap-siap. mempan. Makin cantik tuh pakai kerudung merah. Kagak Makin mempan. Lu cantik. mau kate apa lu kate, gua kagak ngaruh. Yang penting firman diberitakan. Yang ada juga lu makin Amin. kenyang. Makanya jadi Ah, orang jangan terlalu busuk hati. ya. Ya, orang terlalu busuk hati itu akhirnya dia kemakan sama busuknya sendiri, bingung sendiri, busuk sendiri. Jangan diladenin, Tadinya jangan aku, dibeli dagangannya. oh iya iya siap-siap. Aku ketinggalan tadi itu yang hasad, ria, takabur, ujub, sum'ah, apalagi Bakhil satunya atau bakhil. kikir. Heeh. Oh, kikir dalam membuat seperti amal gitu ya. Semuanya kikir Oh, itu semuanya dalam siap siap uang, siap. dalam bersodakoh, dalam Sum'ah, beramal. bahil, Pokoknya kikir bahil, pelit lah, pelit-pelit. pelit. Oh iya, Selesai, makasih. selesai, selesai. Ah, makin cantik. Bukan, cantik itu mah relatif, tapi saya Iya, bebas mau menggunakan apapun. Inilah kemerdekaan di iya. dalam Kristen, Pakaian itu tidak teman-teman. beragama, makanan itu tidak beragama, bebas. Yang penting kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dia sang juru Cakep, selamat yang hidup. cakep, cakep. Makanya teman-teman, tabayun aja, ngobrol aja sama saya mah orangnya santai kok. Ya, terima kasih Malina. Saya diberikan Sama-sama. kesempatan bersenda gurau di sini. Bersaksi-saksi ya. Tapi kita tetap sayang pada mereka ya, yang Iyalah, kita sudah typing-typing melepaskan negatif. pengampunan, kita Ya, mendoakan. Tapi ya, kalau untuk ya, buktinya kita nggak balas kan? Nah, betul. mereka Saya kalau makin menjelaskan aja, kadang-kadang yang mungkin mereka nggak tahu, saya menjelaskan. Dulu Malina, itu dia pernikahan pertama dan terakhir kok. Pertama dan selamanya. Karena suaminya dulu 4 tahun baru ikut. Itu gitu saya menjelaskan seperti ya, saksinya Bu Malina. saya Kristen duluan, lalu suami menyusul. Tapi Ya, saya waktu memutuskan jadi Kristen nggak langsung itu teman-teman, nggak langsung belajar, enggak. Saya harus menjaga maruah suami. Jadi harus tunggu suami siap, siap oleh apa? Siap oleh kenyataan bahwa firman itu berkuasa. Setiap lidah akan mengaku, semua lutut akan bertekuk menyembah bahwa betul. Yesus Kristus adalah Allah dan Tuhan. Ya, amin, amin. Setelah siap akhirnya Haleluya. suami ngajak, yuk kita belajar yuk. Belajar apa? Belajar tentang Yesus Tuhanmu. Akhirnya Amin. Amin, amin. akhirnya seorang muazin yang fanatik itu, yang radikal itu pun bertekuk lutut di bawah salib kaki Kristus. Amin, amin. Gampang toh? Ya, ya. Enak toh? Beres toh? Apa sih yang nggak beres di dalam Yesus? Apa sih yang mustahil di Ini dalam Yesus? ini Tidak ada. ya amin. Ini Rislingga ngomong aja udah mulai nggak benar, lidahnya mikir umur Bu. Ya, gimana sih? Ya,
nggak apa-apa lah. Ini typing masih sakit hati. Ini asli kawin sama istri. Udahlah, lalukan saja memang. Ya Malina semangat Semangat terus. lah. Yes. Kalau nggak semangat Saya malah ngapain? kalah dengan Malina. Ya, Saya mau belajar. siap. God bless Terima you. kasih. Saya turun ya Malina. Ya, God Sudah ada bless di you and family. Ya. Oke, family juga teman-teman. Anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Apapun yang mereka perkatakan, Yesus tetaplah Allah, tetaplah Tuhan, tetaplah Juru Selamat. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Oke, saya mau coba naikkan ya orang ya. Kabur dia ketakutan dia. Jangan takut sama saya. Saya tuh nggak gigit loh. Saya tidak menggigit. Saya cuman menyanyikan lagu pujian. Yang tergigit itu iblisnya. Iblis yang dalam kegelapan itu enggak terima kalau lagu-lagu pujian dilepaskan, karena di situ juga ada kuasa penolakan kuasa gelap. Apa ya, penuhi cawan. Nah, itu jadi cari-cari berita-berita jemaat di mana ada lagu-lagunya. Gimana nyanyinya pun saya enggak tahu semua lah. Apa mau nyanyi yang Kidung Jemaat? Mbak coba nyanyi, Mbak coba nyanyi deh, biar mereka itu terpuaskan dahaganya. Sebentar, saya sebentar Mak. Ya nggak apa-apa. Waduh, bunyi pintu mak lampir. Waduh. Keburu ada tamu. Selamat malam. Iya. Selamat siang. Oh, siang kah? Oh, diralat. Siang menjelang sore. Kamu diam baik. Ya, selamat siang bro, menjelang sore. Selamat siang. Ya, monggo silakan bro. Enggak, tadi cuma ini aja salfok aja ngelihat kakak ini ketawa tadi itu. Kayaknya bahagia sangat. Emang apa yang harus membuat kita menangis terseduh-seduh? Enggak apa-apa aja, maksudnya kenapa kok bahagia sekali itu, kenapa tadi? Bahagia karena saya sudah masuk dalam terang Kristus, tidak lagi hidup dalam kegelapan, tidak lagi hidup di bawah tekanan, ketakutan, kengerian, ancaman seorang Tuhan. Oh, kakak ini Kristen. Ya, saya Kristen, mantan Islam saya. Oh, saya kira kakak Islam, soalnya kakak pakai jilbab. Mantan Islam, tadi saya nggak pakai, tapi teman-teman di bawah, ayo dong pakai, karena saya hormati, saya hargai, ya saya pakai lah, karena saya mantan, kan saya koleksinya banyak. Oh, kakak mantan dari Islam. Baca aja stikernya, nggak murtad, rugi dunia akhirat. Apa alasan dibalik stiker itu, Kak? Nggak ada alasan, itu fakta dan kenyataan. Kalau tidak terima Yesus Kristus, kamu akan rugi dunia akhirat. Ya itu justru itu yang menarik untuk dibahas gitu loh. Kakak tadi kan terlihat sangat senang gitu kan dengan. Iya, saya senang karena saya sudah ada di dalam Kristus. Saya senang karena saya sudah hijrah keluar dari gelap, masuk dalam terang Kristus. Itu yang membuat orang-orang Kristen itu selalu bersuka cita. Kalau dulu, nggak ada sukacita. Iya, maksudnya gini Kak. Kakak tadi itu kan di stiker kakak tuh kan, logonya sangat keren sekali tuh. Nggak murtad, rugi dunia akhirat gitu kan, betul kan? Nah, kalau misalnya saya misalnya nggak murtad gitu, ruginya di mana? Dan kakak yang sudah murtad itu apa yang kakak merasa kakak itu nggak merugi? Gitu. Lah, faktanya kamu bisa melihat saya bersuka cita, tertawa lepas bahagia. Dulu di akidah lama saya nggak bakalan bisa. Karena saya hidup di bawah kengerian dan ancaman. Kalau kamu nggak begini, kamu akan begitu. Ujung-ujungnya, sepertiga penghuni neraka dipastikan perempuan. Ya gila, saya tiap hari tunggang-tungging, ujung-ujungnya masuk neraka. Oke, berarti kakak alasan murtad itu karena tidak mampu, berarti Kak ya? Itu kan kesimpulanmu.
Tapi bagi saya keluar bersama Kakak keluarga besar sendiri, Kak. saya. Saya yang menjawab, Kakak hai sendiri tadi. diamlah engkau. Kalau kau tidak punya adab, Kakak saya turunkan. Ini bukan ruang Islam untuk bernalar atau untuk bernarasi. Ini ruang Kristen untuk bertanya. Kamu tanya, saya jawab. Kalau kamu menyimpulkan, itu salah besar. Ya, bagi kamu, Enggak, kakak kesimpulan sendiri itu yang salah besar. bilang. Jangan kamu suka motong adab Islam. Saya ini hafal. Dulu saya jadi Islam juga nggak punya adab kayak kamu. Makanya saya ingatkan. Kalau kamu mau pertanyaan, saya yang jawab. Bukan kamu tanya sendiri, jawab sendiri. Itu namanya memiliki penyakit hasad. Tidak senang melihat orang sukses, bahagia, dakwah, syiar di ruang Kristen. Paham? Jadi saya keluar bukan karena saya tidak mampu, karena suami saya dan keluarga besar saya juga keluar. Ya, hijrah semuanya dari gelap itu Oh, masuk ke dalam terang Kristus. Tapi karena memang di dalam Kristuslah jaminan keselamatan. Jaminan keselamatan hidup kekal hanya ada di dalam Yesus Kristus. Tidak ada di Yesus enggak. Kristus itu Kan adalah kakak Allah itu gini loh, sendiri. Kak. Yesus Kak, Kristus itu kakak. adalah Allah itu sendiri. Dia adalah Tuhan yang pernah ada di muka bumi ini 2000 tahun yang lalu. Perkara kamu suka atau tidak, percaya atau tidak, itu urusanmu. Tapi kalau kamu bertanya ingin jawab sendiri, cari ruangan sendiri. Dikasih kesempatan kok malah gedabrus. Itulah ya, itu namanya adab teman-teman ya. Katanya rahmatan lil alamin. Kalau rahmatan lil alamin, naik ke rumah orang, silaturahim ke rumah orang, tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa Pak? Ya mau main Bu? Oke masuk Pak, silakan duduk. Setelah duduk jangan nyelonong ke kamar tidur, jangan nyelonong ke dapur. Jangan dibalik meja kursi orang. Itu namanya adab bertamu. Bertanyalah yang sopan. Bu, di mana di sekitar sini ada warung pecal yang enak? Nah, gitu bertanya. Oh, warung pecal yang enak itu ada di sini. Ada di situ, Pak. Yang jual namanya Bibi ini. Bibi itu, Pak. Nah, begitu. Namanya adab bertamu di rumah orang. Ngamuk-ngamuk nggak jelas. Tanya sendiri, jawab sendiri. Aduh. Ya, oke. Oke ya teman-teman ya. Itu ada bertamu Ya, seperti itu. Silakan Jos Pak. itu, ya, Malina, Jos Kepanasan. itu mungkin tidak suka melihat kita bersuka cita. Ya. Padahal kata firmannya, hati yang gembira adalah obat yang mujarab. Nah, itu firmannya begitu. Jadi hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Yes, gitu amin. Puji Tuhan, haleluya. Itu lagunya teman-teman, lagunya sederhana, enak didengar, maknanya ada. Jadi kita Iya. tidak boleh sakit Kalau hati. dulu Itu akan menggerogoti tubuh kita kalau sakit nggak tahu apa yang hati. diomongin. Yes. Kalau saya dulu Mbak, dengar saya dulu dengan bahasa yang dulu lagunya lagu waswis wespos, saya nggak tahu artinya apa. Nggak paham maknanya apa. Ya silakan Ada Mbak, gini, satu lagu sudah ada itu saya begini putusin Dede. orang. Hidup yang sedih jadi melodi. Nah, Hidup yang silakan nyanyi Mbak. sedih jadi melodi yang penuh dengan irama kabarmu. Yesus kau beri isi melodi melagukan kemenangan salibmu. Di dalam hatiku kau buat harmoni, nada-nada fasih ganti simfoni. Hidup yang sedih jadi melodi yang penuh dengan irama kabarmu. Amin. Haleluya. Ya teman-teman, ingat ada bertamu di ruangan Lina Wijaya. Anda sopan, saya segan, Anda setan, saya usir. Sesederhana itu. Jadi kalau kamu mau tabayun, tabayunlah dengan cara-cara yang santun. Bertanya, terus dengarkan jawaban. Orang yang siap bertanya harus siap mendengarkan jawaban. Karena
Karena kan Ibu tadi pertanyaannya, terus kamu untungnya apa murtad? Begitu mau dijawab malah kalang kabut sendiri. Ngomong sendiri. Akhirnya diturunkan orang kan? Karena apa? Karena tidak memiliki akhlak dan adab yang baik. Ya, kita coba terima ya. Putra Karece. Ya, jadi yang belum punya adab, yang belum punya akhlak yang baik, cari dulu di warung ulamanya, beli dulu bawa ke sini, baru mampir ke sini lagi. Ya, selamat sore. Sore. Ya, silakan, Bro. Kak mau tanya, Kak. Kakak dulu Muslim, Kak ya? Ya, betul. Itu karena murtadnya itu karena apa, Kak? Kalau boleh tahu, Kak. Murtadnya karena saya tidak sudi dimasukkan ke dalam neraka. Toh di dalam Islam tidak ada jaminan bakal masuk surga bagi perempuan. Tapi kepastian penghuni neraka sepertiganya pasti perempuan. Ah, sudah tuh? Iya, Itu aja, Kak ya? apalagi yang kamu tahu. Lah sekarang logika aja, ngapain saya repot nunggang-nungging tiap hari ujung-ujungnya masuk neraka? Tiap hari saya Berarti memohon kalau di siratal Kristen, mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan jalan yang lurus dan benar. Tetapi Yesus Kristus dengan kuasa yang ada pada dia, karena dia adalah Allah, dia adalah Tuhan, dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa, kepada surga atau hidup yang kekal, jika tidak melalui aku, kata Yesus Kristus. Jadi mengapain mencari sesuatu yang tidak pasti, sedangkan yang pasti menawarkan dengan kasihnya. Marilah kepadaku, Mbak Falilona, coba buka Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku, bacakan buat mereka. Jadi Yesus Kristus itu memiliki kuasa untuk memanggil setiap orang. Mbak Fali mau baca? Matius Matius 11 ayat 28. 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28 berbunyi demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Judul perikopnya apa, Mbak? Perikopnya ajakan juru selamat. Bukan, marilah kepadaku, dan dia berkata Amin. dengan kuasa yang ada dalam dirinya sebagai Allah, aku akan memberikan. Jadi tidak butuh bantuan orang lain dia. Ada lagi, Bro? jadi kalau di Kristen percaya Yesus masuk surga gitu, Kak ya? Bukan Dan cuma melakukan muslim, firman-Nya. semua orang yang ada di dunia ini, Oh. ya, sesuai dengan Yohanes 3 ayat 16. Bacakan, Mbak Fal. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16 berbunyi, karena begitu besar kasihnya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lakukan. Jadi jika kamu bagian dari dunia ini, masa bodoh warna kulitmu apa, masa bodoh latar belakang strata budaya, ekonomi, pendidikanmu apa, masa bodoh masa lalumu kelam seperti apa. Tetapi jikalau kamu bagian dari dunia ini, maka kasih Allah itu pun turun atasmu, tidak pandang kamu dari mana seperti apa. Supaya kamu ketika percaya kepada putranya yang tunggal, the one and only, yaitu Yesus Kristus, tidak akan binasa. Ada jaminan di situ. Tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mau dapat di Amin. mana lagi jaminan-jaminan seperti ini selain di dalam Yesus Kristus? Di luar Yesus Kristus, nothing, teman-teman. Amin. Oh, gitu, Kak ya? Ada lagi, Jadi, Bro? Kak, yang paling berjasa sekarang, ya, jadi yang paling berjasa di Kristen ini berarti iblis, Kak ya? Atau Tidak siapa? ada, itu tidak ada jasanya. Kalau dalam Islam, iya betul yang berjasa iblis, karena iblis Yesus diciptakan oleh Yesus Allahmu disalib untuk karena apa? mencobai manusia, Yesus lalu disalib manusia karena disuruh apa, Kak? ngemis-ngemis mohon pengampunan, mencari ridho Kak, Allahmu supaya tidak dimasukkan ke dalam neraka. Jadi itu dua hal yang berbeda. Sedangkan di dalam kekristenan tidak ada satupun yang berjasa selain daripada Allah itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. jadi Yesus dulu disalib karena apa, Kak?
Yesus di Karena sana hasutan bukan karena siapa? apa-apa, karena kemauannya sendiri Untuk demi berdosa. keselamatan dunia. Salah. Nggak, Anda ini bertanya Yesus. mau jawab sendiri atau Iblis. bagaimana? Kalau Anda mau Ib- jawab sendiri, ya Anda cari ruangan sendiri, Bahlul. Teman-teman, kalau tanya itu dengar jawabannya dari saya atau dari Mbak Valona. Kalau kamu tanya terus kamu mau jawab sendiri, kamu suruh dah ustadz-ustadz membuka ruangan, kamu masuk di sana. Ya, makanya jadi kalau tanya saja. Saya itu memberi ruangan, sering kok teman-teman Islam yang baik ya, yang mungkin terpelajar atau berpendidikan. Tapi kalau yang naik kayak tadi kuli-kuli bangunan mungkin tidak sekolah, jadi dia tidak punya adab ya, tidak punya pendidikan yang jelas. Banyak Malina yang Kalau mereka yang beradab banyak. mau tanya 100 pertanyaan juga boleh. Boleh, 1 Ya. jam di ruangan saya, 5 jam di ruangan saya boleh. Tapi perhatikan, tanya, bukan kamu tanya, kamu jawab sendiri, itu namanya gila. Ya, memang saudara-saudara kita banyak mereka yang apa namanya beretitude ya, mendengarkan jawaban, mereka tanya mendengar jawaban, mereka tanya dengar jawaban. Tapi kalau potong-potong tidak ada attitude-nya, memang tidak ada adabnya. Jadi didengarkan dulu. Kalau yang potong-potong ya memang mereka memang sudah apa ya, kesal duluan ya kali ya hatinya gitu. Jadi Iya, pokoknya Anda jawab sopan, saya segan. Anda setan, saya usir. Ya, bertanya tengking, saja. ditengking dalam nama Tuhan Yesus. Bertanya saja, kalau Anda bertanya saya kasih kesempatan untuk seluas-luasnya. Tapi kalau udah tanya, diam dengar jawabannya. Jangan tanya sendiri, jawab sendiri. Oke, sore kakak. Ya, silakan, namamu siapa? Lexi dari Flores. Ya, Kristen silakan, apa? Lexi. Kristen Katolik. Ya, silakan. Kakak saya mau tanya kakak ini pindah dari RT 7 tuh alasan apa? Ya, di sana itu gelap, tidak ada kebebasan, tidak ada kemerdekaan, apalagi keselamatan. Ngapain kita bertahan? Hidup sia-sia, mati pun masuk neraka. Apa? Hidupmu sia-sia, menderita nggak jelas mau apa. Yang dipikirin cuma jimat, sahwat. Mati pilihannya hanya 2, kalau nggak neraka masuk surga, sahwat lagi. Jimat lagi. Untuk apa? Oke, ada lagi. Kakak saya boleh tanya lagi. Mereka kan klaim Nabi Isa sama dengan Yesus. Terus saya kan sempat kepo mereka punya apa Al-Quran tuh. Kok tempat lahirnya tidak ada? Katanya lahir di pohon kurma, tempatnya di mana? Tidak ada. Nggak Terus ini ada. Kalau di sana benar, kalau di sana jelas, saya ngapain capek-capek keluar. Oke, apa pertanyaanmu lagi? Di bawah makin panas tuh, makin panas. Nah, kamu jangan terus ini tanya-tanya akidah masa lalu saya deh. Masa lalu itu seperti mantan itu letaknya di tong sampah. tidak Tanya tentang keselamatan di dalam Kristus. Tanya tentang keselamatan di dalam Kristus saja, biar dunia mendengar bahwa di luar Yesus Kristus pasti mendapatkan bagian di dalam neraka jahanam. Iya. bahaya. Hanya begitu saja kakak. Baik sudah. Selamat sore. Iya. Puji Tuhan, haleluya, thank you. Kamu juga harus memberitakan Injil, ya. Harus jihad memberitakan Injil sampai ke ujung-ujung bumi. Nah, teman-teman, tanya saja, jangan tanya jawab sendiri. Pasti saya ladeni. Kalau kamu tanya, kamu jawab, ya udah, kamu bikin ruangan sendiri. Ya. Nah, jadi di dalam kekristenan beda dengan akidah lama saya dulu. Nanti kalau saya jawab, saya ceritakan sesuai dengan pertanyaanmu, kamu bilang menjelekkan. Tapi itulah fakta. Kalau di sana benar dan tidak gelap, ngapain saya repot-repot keluar? Karena di sana tidak ada kebenaran dan penuh kegelapan, makanya saya harus segera hijrah keluar, masuk ke dalam terang Kristus. Ya, Mbak Valona, ada lagi yang mau disampaikan? Ada lagi pujian yang mau dinyanyikan? Ya, saya ini aja, Malina mau bertanya yang ini nih. Mana ya? Ya, hilang catatannya. Ntar dulu. Iya, di dunia ngurusin jima sahwat. Udah mati pilihannya perempuan cuma 2. Sepertiga pasti neraka,
Sisanya masuk ke dalam surga, balik ngurusin jima dan syahwat. Aduh, aduh. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Apa yang mau kamu tanya? Nanti Malina sebentar. Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Selamat sore Andi. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bro, ada apa? Ini hostnya ya nanya ada dulu Islam ya. Mantan Islam, saya dulu Islam. Baca aja stikernya itu. Oh, mbaknya mantan Islam enggak? Iya Islam lagi? dong. Kenapa? Nggak mau masuk Islam lagi? Rugi bro, rugi. Kenapa kok rugi mbak ye? Ya rugi lah Kenapa? bro. Yang jelas pasti masuk Kenapa? neraka. Saya tanya kamu, Muhammad sekarang ada di mana? Nabi Muhammad sekarang ya ada di hadapan Allah. Nah, kenapa dia tidak bangkit dari dunia orang mati? Kenapa mayatnya membusuk di dalam tanah? Itu nanti terserah Allah. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Saya menyembah orang yang mati di dalam tanah, membusuk Sebentar. menjadi tanah. Saya menyembah Sebentar. Yesus Kristus yang ketika dia Loh. mati, dia bangkit dari orang mati. Dan kenaikannya ke surga disaksikan oleh dunia. Bukan hanya katanya sudah ada di surga. Oke, kamu bertanya saja silakan tentang iman Kristen saya. Oke, aku nanya ya, boleh ya? Boleh lah. Santuy di sini. Rom santuy. Aku Tanya nanya, ya, nggak boleh ikut jawab. iya. Ini kalau ya sampean sudah paham bahwa Tuhannya orang Islam itu Allah. Kalau sekarang kamu keluar dari Islam, Kalian Tuhannya disuruh siapa? bertanya, bukan bernarasi. Inilah Islam naik ke ruangan saya ini ngotot dengan adabnya yang tidak jelas. Kalimat tanya Oke, itu oke. mengapa, Oke, baik. berapa, siapa, kenapa, di mana, ada apa, bagaimana, itu bro kalimat tanya. Oke. Jadi Mbak Kok Hos ini kalimat tanya Tuhannya, dimulai dengan jadi itu loh. aku nanya Tuhan sampean itu siapa namanya? Yesus Kristus ketika dia ada di muka bumi ini, kenapa? Terus ya aku nanya lagi, oke. Tuhan pernah mati apa enggak? Tuhan tidak pernah mati. Oh, kenyataannya Yesus itu mati diracun? Yesus Kristus itu kemanusiaannya yang mati, Tuhannya keilahiannya tidak pernah mati. Faktanya dia bangkit dari antara orang mati, tidak seperti nabimu yang membusuk di dalam tanah. Tapi itu jelas kan bahwa Yesus mati diracun? Pertanyaannya sudah dijawab. Kenapa jadi tapi? Kenapa tidak terima kalau Yesus Kristus tidak membusuk? Nah, makanya Maksudnya orang aku nanya itu, tapi pernah pertanyaan mati itu, kan? Islam kenakan adab, kalau enggak saya turunkan. Nah, pakai adab. Kalau kamu bertanya, berapa cabai sekilo? 5.000 beres. Ya, tapi kalau kamu bertanya tentang keimanan, itu tidak bisa pendek sesuai dengan kehendak syahwatmu, tidak bisa. Saya harus jelaskan. Saya sudah tegaskan tadi. Tuhan, yang namanya Tuhan, itu di dalam kekristenan adalah predikat kepenguasaan. Yang namanya gelar predikat itu tidak bisa digunting, tidak bisa dilipat, tidak bisa ditikam, tidak bisa diguyur, tidak bisa diapa-apakan. Yang bisa itu adalah kemanusiaannya. Contoh, Lina Wijaya sarjana hukum. Apakah sarjana hukum bisa digunting, bisa dibunuh, bisa dilipat? Tidak. Tetapi Lina Wijayanya tentu bisa. Nah ya, jadi kalau kamu tanya yang mati itu siapa? Yang mati itu Yesus Kristus kemanusiaannya. Tetapi ketuhanannya, keilahiannya tidak pernah bisa mati. Buktinya 3 hari di dalam maut dia kembali hidup. Bangkit dari antara orang mati, tidak membusuk seperti nabimu di dalam tanah. Ya, karena semua manusia keturunan Adam dari tanah kembali ke tanah membusuk. Tetapi Yesus Kristus tidak membusuk. Dia bangkit dari antara orang mati, 40 hari hidup di muka bumi, disaksikan orang, bahkan dia makan ikan goreng, kemudian dia naik ke surga,
ke surga, bukan ke langit tingkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tetapi dia ke surga disaksikan 500 lebih pasang mata. Jadi kemanusiaannya mati untuk turun ke dalam alam maut, membuktikan bahwa ketuhanan, keilahiannya tidak terpengaruh dengan itu, sehingga bisa mengembalikan nyawanya dengan gampang leluasa, membuktikan kepada dunia bahwa dia itu adalah Allah dan Tuhan itu sendiri. Jadi bukan seperti nabi-nabi palsu, apalagi yang baru keluar dari gua Hira kemudian mati nggak kemana-mana, bahkan sampai detik ini kamu masih sholawatin dia loh, kasihan kan? Ada lagi, ada lagi tidak, halo. Dan akhirnya dia pun melarikan diri. Puji Tuhan, haleluya. Terdiam dan pergi. Tanya saja, ya. Tanya saja. Ada lagi. Udah jam berapa? 14.57. Ayo teman-teman, 40 menit lagi. Udah jam 3 kan? Jam 15.40 saya close room. Ini baru pemanasan, udah benar-benar panas. Silakan 420 orang lebih mau ngapain di bawah sini? Mbak Valona, ada yang mau dijawab atau ada yang mau disampaikan? Ya, belum, Mak. Kita terima dulu nih Abah Muda. Ya, silakan Abah Muda, selamat sore. Sore. Gimana, Bro? Ya, mau tanya nih, Mbak. Apa? Kalau yang telah diciptakan Yesus itu apa ya? Apa? Ngomong apa? Yang jelas. Yang telah diciptakan Yesus itu apa ya? Yesus tidak menciptakan di muka bumi. Tidak diciptakan ya, Pak. Kalau etimologi Tuhan itu apa? Sebentar, woi. Kamu tahu nggak arti kata cipta? Iya. Apa? Membuat. Membuat apa? Membuat sesuatu, menciptakan. Kamu tahu nggak arti kata cipta? Saya ulang. Membuat sesuatu. Membuat sesuatu apa? Iya, membuat sesuatu yang diciptakan. Nah, artinya kamu tidak paham arti kata cipta. Teman-teman Islam, saya himbau, kalau mau bertanya, pahami dulu definisi apa yang maksud kamu tanyakan. Lah kalau kamu mau tanya apa yang terakhir diciptakan oleh Yesus, tapi kamu sendiri tidak tahu arti kata cipta, itu rasa-rasanya gedabrus ya teman-teman ya. Lain kali pahami dulu definisi apa yang mau kamu tanyakan. Coba kalau Mbak sendiri apa Mbak definisi cipta? Nah, besok beli KBBI ya, jangan beli cireng, jangan beli cilok. Saya nggak mau beli KBBI, Mbak. Ya udah, silakan. Ada tanya apa lagi? Iya, apa arti cipta itu? Jadi cipta itu teman-teman bukan cuma membuat. Cipta itu membuat dari tidak ada menjadi ada. Itu namanya cipta. Menciptakan. Apa yang telah potongnya adab Islam, kamu turun aja. Saya nggak suka kalau ngomong dipotong-potong. Iya, terus Mbak. Terus? Ya, jadi perhatikan. Peraturan di ruangan Lina Wijaya itu, kalau ngomong, jangan suka nyerobot, nimpalin, atau motong. Ya, tahan diri, belajar adab. Sudah bertanya, diam, dengarkan jawaban. Jadi kalau orang ngomong, kamu ikut ngomong, berarti kamu mau ngomong sendiri. Buka ruangan sendiri. Saya nggak butuh kuantiti teman-teman ya. Saya butuh orang-orang yang bertanya itu punya kualitas. Minimal dia tahu definisi apa yang ditanyakannya. Jadi jangan asal-asal tanya. Maksud dari pertanyaannya. Jadi dia nggak ngerti. Lah terus mau ngapain coba? Jangan kamu diketawain terus sama Lina Wijaya. Capek tiap hari Lina Wijaya ketawain kalian. Siapa yang minta naik? Siapa di bawah? Halo Charlie, siapa di bawah yang minta naik tuh? Halo Bang Charlie. Halo, selamat siang. Kalian ini saya minta tolong tanya, enggak mau jawab. Siapa di bawah itu yang typing minta naik, biar saya naikin. Belum ada Malina. Belum ada. Soalnya terlalu banyak ini yang request. Iya, belum ada, hanya typing takut. Oh ya udah. Agus takut, Eliana belum.
Yang aku naik-naik Oke. itu loh, requestnya mana itu loh, maksud saya tolong bacakan. Jadi saya nggak scroll banyak-banyak ke bawah. Loh, maksud saya. Oke. Ya silakan Don. Selamat siang. Ya siang menjelang sore monggo. Kenapa Anda masih Kristen? Hah? Kenapa ngomongnya tidak becus? Kenapa Anda masih Kristen? Udah naik ke atas kok ngomongnya nggak benar. Coba ngomong yang benar, yang jelas itu. Suara aku nggak jelas ya? Nggak jelas, Jelas. coba silakan diulang. Silakan. Kenapa Anda masih Kristen gitu loh? Ya karena di dalam Islam tidak ada keselamatan, yang ada kebinasaan. Loh, bukannya sebaliknya. Loh, saya mengalaminya. Anda belum pernah di Kristen, jadi Anda tidak tahu jaminan keselamatan di dalam Kristus. Betul. Selamatnya apa? Selamatnya coba tunjukin. Salah satu contohnya itu loh. Contoh tunjukin gimana maksudnya? Loh, katanya tadi kan apa? Kalau Ya, di iya, Islam nih nggak ya, ada saya contohnya keselamatan. yang Kalau saya di pakai dalil. Kristen Halo, Islam kalau tanya satu kali aja, ndak usah ulang-ulang. Saya ndak suka repetitif, ngerti repetitif. Repetitif itu pengulangan. Dan kalau sudah tanya mulutnya ditutup atau di mute. Bisa, kalau enggak saya turunkan. Saya nggak butuh quantity. Saya butuh orang cerdas yang punya adab. ya turunin aja kalau Oh ya udah apa, turun supaya aja. mengganggu. Turun aja. Ya udah turun aja. Yohanes 14 ayat 6 sudah dibacakan, ada yang tulis di bawah. Yohanes 10 ayat 28. Semoga kamu mendengar, kamu catat, kamu buka sendiri ya. Kita nggak perlu repot-repot bacakan. Kenapa? Karena Alkitab saya juga mencatat, jangan beri mutiara kepada babi. Ya, jangan beri mutiara kepada babi. Disuruh diam malah turunin aja. Ya udah diturunin aja. Ya, saya menjadi Tuhan di dalam ruangan saya, makanya ikuti peraturan Tuhan Lina Wijaya. Ya, silakan Deden. Selamat siang. Siang, Bro. Gimana? Iya. Ini sinyalnya kurang baik ya, maaf. Saya mau bertanya tentang pemahaman Islam ya. Di Islam kan ada di pemahaman tentang Kristen, pemahaman tentang Kristen salah nyebut. Saya Ya bukan di orang pemahaman Islam, saya Kristen bukan itu, Islam. iya maaf saya salah nyebut tadi ya. Ya, diulang Di aja. pemahaman Kristen itu kan ada Tritunggal, ada Oneness. Kenapa ada perbedaan seperti itu? Gitu. Terima kasih. Ya, saya jawab singkat saja. Oneness itu bukan Kristen, jadi jangan tanyakan yang tidak Kristen di tempat saya. Oh gitu, bukan Kristen ya? Ya, Oneness itu bukan Kristen, itu bidat. Bidat itu dalam Islam namanya bid'ah. Apakah kamu sebagai Islam menerima bid'ah? Meyakini bid'ah itu juga Islam? Tentu tidak. Nah, sama seperti itu. Oneness itu bidat atau bukan kekristenan. Silakan, ada lagi? Oke, ya. Iya, cukup. Terima kasih. Iya, thank you bro. Cuman itu, yakin? Iya, cukup. Iya, terima kasih. Makasih. Mas Deden ganteng. Iya, Mas Deden ganteng katanya. Nah, teman-teman bertanya itu punya adab seperti itu, seperlunya, secukupnya. Dan kalau dijawab jangan ngomong sendiri. Kalau ngomong sendiri buka ruangan sendiri. Kan seperti itu. Tenang. Ya, Riko silakan. Selamat sore. Halo. Ya, monggo. Kalau di Kristen itu penebusan dosa itu ada ayatnya apa enggak, Kak? Ya, silakan Charlie. Apakah dalam kekristenan dalam Alkitab dicatat tentang ayat penebusan dosa? Itu ada ya. Dan karena itulah, karena ada dan karena kita percaya maka kita mengimaninya. Dari 1 Yohanes 1 ayat 7. Oke. Efesus 1 ayat 7, Ibrani 9 ayat 22, Kolose 1 14, Roma 3 23 24. Banyak sekali. Mau yang mana? Nggak tahu juga yang mana, Bang. Bacain aja, Bang. Nggak tahu juga yang mana. Bacain aja salah satunya ya. Charlie sebentar. Bacain satu saja, selebihnya suruh dia catat. Jadi teman-teman Islam yang
Dengar dulu, gantian saya bicara. Perhatikan. Nanti Charlie bacakan satu saja ayat, selebihnya kamu catat supaya jadi Islam itu cerdas. Besok jangan tanya hal yang sama. Berprogres, maju ke depan. Jangan mundur atau jalan di tempat. Silakan Charlie. Betul, Mak. Terima kasih. Jadi, Efesus 1 ayat 7, sebab di dalam dia, di dalam Yesus ya, dan oleh darahnya, darah Yesus, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut apa? Menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Gitu. Amin. Oke, silakan Riko, apalagi? Riko putus-putus suaranya. Putus-putus ya? Berarti, Iya. halo Kak, Iya, Riko, silakan. Ada lagi? berarti yang berjasa iblis. Iblis sudah Oh, yang menebus dosa nah, kalian. Berarti ya, kamu itulah iblisnya. Sudahlah kamu bahlul, menyerupai iblis, kena usir lah. Nggak boleh menyimpulkannya, teman-teman. Itu sama sekali tidak benar. Tidak boleh menyimpulkan. Ini teman-teman Islamku, jangan terlalu menunjukkan bahwa kalian itu tidak pernah mengerti sejarah atau kitab suci, ya. Jangan terlalu menunjukkan kebahlulan kalian di ruangan saya. Jangan. Bertanya, dijawab, tidak terima, lalu mulai mengarang. Itu perbuatan-perbuatan bahlul. Betul. Ditanya, apa ada ayatnya? Apa ada tertulis dalam Alkitab? Dijawab banyak ayat, dibacakan satu, mulai kejang-kejang, mulai fitnah, mulai gedabrus, mulai, apa kalau orang bilang ngigo itu meracau-meracau. Ya, jangan meracau di ruangan saya. Pasti saya usir. Saya tidak suka iblis di dalam ruangan saya. Iblis dalam bentuk apapun pasti saya usir. Ya, silakan Willy. Selamat sore. Ya, silakan Willy. Selamat sore. Selamat sore. Silakan, Bro. Halo. Willy. Kamu nih mau ngapain? Naik ke atas orang di bawah antri, kamu didahulukan, malah ndak tahu bersyukur. Ya, selamat sore, Eva. Halo Eva, selamat sore. Oh, bentar. Sore, Kak. Ya, silakan. Kedengeran nggak? Ya, cukup kedengaran. Yang nulis Alkitab itu siapa, Kak? Banyak, 40 lebih orang dengan latar belakang berbeda. Ada nabi, ada rasul, ada guru, ada dokter, ada nelayan. Banyak. Dan mereka semua dipimpin langsung oleh Roh Allah. Betul. Dalam rentang waktu 1000, hampir 2000 tahun. Ya. Jadi tidak pengakuan satu orang keluar dari gua gelap tiba-tiba aku dapat ilham, aku dapat wahyu, aku dapat ini, saksinya tidak ada, dia cuma mengatakan dari dirinya sendiri. Tapi Alkitab ditulis oleh 40 orang lebih dengan latar belakang berbeda dalam rentang waktu yang cukup panjang, dalam masa peradaban tradisi yang berbeda, tetapi benang merahnya hanya mengarah kepada satu, bahwa Allah itu akan nuzul ke dunia menjadi manusia di dalam Yesus Kristus dan sudah dibuktikan di dalam sejarah. Jadi yang tulis itu enggak satu orang. Kalau satu orang tuh bisa menipu, teman-teman, bisa membohong, bisa berdusta. Apalagi kalau dia buta huruf. Ya, dan lagi Alkitab itu tidak gedebuk jatuh dari langit dilempar dari plafon rumahmu. Tidak, Alkitab itu sangat realistis, sangat pakai logika dan bisa diterima oleh sejarah. Silakan, ada lagi Eva? Bentar. Nulisnya itu setelah Yesus bangkit atau belum? Nah, jawaban saya tadi sudah kamu dengar? Jadi langsung gitu?
Enggak langsung. Enggak, saya tanya aja. Jawaban saya tadi kamu udah dengar? Dengar. Oke, silakan Charlie. Kapan Alkitab itu dikanon? Ya, Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu sudah selesai dikanonkan dan itu yang menjadi milik iman, material iman kami di tahun abad kedua sampai abad ketiga. Karena itu tidak akan ada lagi nabi, tidak akan ada lagi pewahyuan, tidak akan ada lagi kitab yang baru selain yang kami sudah pegang dan akui. Ada lagi? Gitu. Berarti sebelum ya Yesus bangkit itu, berarti Mas, gimana ya tanyanya ini kok bingung. Sebelum Bangkit, lalu? Tuhan Yesus bangkit itu yang nulis Yesus? Enggak? Kan ada Yesusnya. Enggak Belum apa-apa, bangkit. nanti jelaskan. Enggak apa-apa Eva. Silakan Charlie, kamu mau bantu jelaskan enggak? Kan ya, berarti kan sebelum Sudah Yesus paham, bangkit, sudah paham. ya Sudah mohon paham. maaf ya. Silakan. Charlie Ya. mau bantu? Ya. Jadi Alkitab itu perjanjian lama dan perjanjian baru ya. Perjanjian lama itu ditulis oleh para nabi yang isinya Taurat, lalu ada ya itu jadi penulisnya ya. Jadi ditulis oleh Musa, oleh Yesaya, Yeremia, nanti ada hakim-hakim, lalu ada lagi Samuel. Jadi ada kurang lebih dari Kejadian sampai Maleaki itu penulisnya. Jadi gini Eva, saya bantu kamu biar mengerti. Yeah. Setiap nabi, setiap masa mereka menulis dengan catatan sendiri. Ya. Lalu namanya peninggalan-peninggalan itu ditemukan dan dikanonisasi. Kamu nanti cari arti ya, dikanonisasi saya tidak akan jelaskan supaya kamu bisa belajar dengan cara mencari dan mendengar juga. Itu komplit ya. Dikanonisasi setelah memang Kristus itu naik ke atas surga. Naik kembali ke surga ya. Nah, peninggalan ini, manuskrip ini ditemukan dan dikumpulkan. Itu yang namanya dikanonisasi, dikumpulkan, maka di situ terdapatlah tulisan-tulisan para nabi yang semuanya itu hanya merujuk kepada satu pribadi tentang Yesus Kristus. Demikian juga dalam perjanjian baru itu para rasul, murid-murid yang bersama dengan beliau itu, dengan Yesus Kristus itu, dalam mendengarkan pengajaran, mereka mencatatkan semua. Ya, mereka mengajarkannya lagi berulang repetitif dari ajaran, pengajaran, dan pengajaran. Dulu nggak ada internet, nggak ada pulpen khusus, nggak ada buku khusus ya. Jadi pengajaran itu dulu masih repetitif. Dihafalkan, diajarkan, ditularkan, dihafalkan, diajarkan, ditularkan, begitu terus-menerus sampai pada masa generasi di mana itu sudah bisa dituliskan di dalam kulit-kulit binatang, ya, kulit kayu, dan seterusnya. Demikian, itu namanya dikanon. Charlie mau tambahin, Palona mau tambahin? Lalu berarti Kak Lina, agamanya Bunda ibunya Yesus itu apa? Agama itu ndak ada zaman dulu. Oh, ya, agama itu buatan manusia. Sekarang saya tanya kamu, sebelum Islam muncul di muka bumi dibawa oleh si Muhammad itu 7 Masehi, 700 tahun kemudian setelah Kristus selesai, itu baru ada agama Islam kan? Sebelumnya itu orang agama apa? Kalau berbicara tentang agama, enggak ada. Agama Islam enggak dikenal, enggak diketahui. Agama Islam tidak dikenal. Iya, saya coba Kalau Eva. Nabi Adam itu agamanya apa ya? Manusia. Eva. Nah inilah Eva, Islam ini sama, enggak laki, enggak perempuan. Kalau tanya mau jawab sendiri. Kalau bertanya tentang iman orang, mau Islam, Hindu, Kristen, Buddha, kamu punya pemahaman iman itu, tanggalkan dulu sebentar supaya enggak campur aduk. Iya. Nah, begitu supaya enggak campur aduk. Dalam pemahaman Islam itu kan mengklaim seenak dewe. Oh, Adam juga Islam loh kok. Nuh juga Islam kok. Itu kan klaim. Kalau memang betul semuanya itu Islam, kenapa si Muhammad ini membawa Islam munculnya di 700 Masehi? Kenapa tidak di 1 Masehi? Kenapa tidak sebelum Yesus Kristus itu saja? Ya sama kayak agama Kristus. Artinya, bukan sama kayak artinya agama Islam itu tok saja munculnya belakangan, tidak dikenal orang terdahulu sebelumnya.
Itu Iya, data agama. loh, nggak ada yang kenal loh, nggak ada yang peduli loh. Orang Yahudi nggak Iya. mau itu Islam. Jadi kalau diklaim Adam juga beragama Islam itu diketawain sama dunia. Dulu Karena gini Kak Lina, ya setahu saya aja ya. Ini kan aku juga bukan orang yang pintar dalam agama saya sendiri. Saya mengaku itu, ya. Cuma kalau di manusia Ya kalau yang nggak pertama pintar ngapain diciptakan kan menyampaikan Adam. ketidakpintarannya? Nah, Adam itu mengacu ke agama apa? Eva. Kamu kan tadi ngaku kamu sendiri tidak pintar dalam Islam. Ngapain kamu tontonkan ketidakpintaranmu dalam Islam di sini? Lawang saya mantan Islam pasti jauh lebih tahu dari kamu. Nah, ya makanya itu Kak, saya kan tadi kan tanyanya bukan ke Islam, Tanya ke saja Eva. Kristenan, Bertanya saja Kak nanti kita Lina. jelaskan. Jangan kamu tunjukkan adab Islam ndak laki ndak Enggak, perempuan sendiri mau jawab sendiri. Silakan enggak Charlie jawab apa yang mau sendiri. disampaikan Charlie. Gimana mau jawab sendiri? Silakan Enggak jawab sendiri. Jawab sendiri. Tambahin Charlie. Eva kamu kalau nggak diam turun aja. Saya nggak ya, butuh orang-orang di sini banyak tanya lalu jawab sendiri. Silakan Charlie. jadi daripada kita membahas agama itu kan konsep ketuhanan. Jadi kalau Mbak Eva tadi nanya agamanya Nabi Adam siapa? Wah, itu relasi. Kami itu relasi bukan agama, karena agama itu dibuat oleh manusia, peraturannya dibuat manusia dan untuk mendekati manusia kepada Tuhan. Kami enggak. Tuhan yang datang kepada kami untuk menyelamatkan relasi kami terhadap Allah itu, dan kami selamat di dalam nama, di dalam pribadi, di dalam iman, kepercayaan kami. Begitu. Makasih, Mak. Jadi kita nggak pentingkan agama. Agama tuh Iya, nggak bawa orang kemana-mana. Agama betul. itu cuma bawa manusia putar-putar di dunia sini saja. Karena agama itu dibuat di dunia. Hasil buatan bentukan manusia berdosa, sederhana, dan terbatas. Ya, jadi Maria, ibunya Yesus Kristus, ya, ketika Yesus Kristus belum ada, dia jelas menyembah Allah yang ehad, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang satu, yang esa, yang tunggal. Itu ada 4 huruf nama Allah itu. Silakan. Ada lagi? Ada Mbak lagi? Eva? Mbak Eva, ada lagi nggak? Halo Bandung. Tuh, yang orang Bandung tuh Charlie itu. Halo Charlie. Jadi begitu Iya. lagunya. Oh, udah nggak ada. Akhirnya melarikan diri. Nah, seperti itu teman-teman adab cara bertanya ya. Tanya, memaksakan diri untuk menjawab sendiri. Ketika tidak mempan, sudah dijawab, ditanya ada lagi, kabur. Bagus, seperti itu ya. Masih mau terima tamu kan? Aduh. Ada 6 orang masih mau minta naik. Saya terima yang mana ya? Saya terima Daud Ginting lah. Ya, selamat sore Daud. Kak Lina. Ya, silahkan. Iya. Kak Lina, sebelumnya terima kasih ya Kak Lina udah nenekin di roomnya Kak Lina. Kak Lina mau tanya sedikit tentang apa ya, keyakinan saya juga ataupun kepercayaan saya. Kebetulan saya memang Katolik, Kak Lina. Nah, jadi yang mau saya tanya di sini tentang keyakinan saya, di mana pada saat saya beribadah di Katolik, ada saatnya saya merindukan kayak di karismatik di ibadahnya, konsep ibadahnya kayak gitu kali. Nah, dan pada saat saya udah di karismatik beribadah, dan saya merindukan juga di konsep beribadah di Katolik kali. Nah, itu cara saya untuk buat tetap meyakinkan ke satu fokus saja itu gimana ya Kalina? Jadi gini teman-teman, di mana kita beribadah di situ kita harus bertumbuh, itu dulu yang penting. Jadi bukan bagaimana liturgi atau gaya ibadahnya menyenangkan saya, membuat saya merasa nyaman, comfort, tidak. Di mana imanmu bertumbuh, disitulah harusnya kamu bergereja. Jadi kalau kamu gerejanya pun wow spektakuler, imanmu tidak bertumbuh,
Sebaiknya kamu cari saja gereja yang bisa membuat imanmu bertumbuh. Karena gereja yang tidak membuat jemaatnya bertumbuh dalam iman itu gereja yang mati. Walaupun casingnya, tampilannya spektakuler, wow, gemerlapan, enggak. Ya, gereja itu bukan hanya gedung berisi jemaat. Gereja itu juga adalah diri kita sendiri. Jadi sekali lagi, gereja yang tidak bertumbuh, baikkah gedung yang berisi jemaat-jemaat, ataukah diri kita pribadi, itu adalah gereja yang sedang berjalan pada kematian. Itu, bro. Jadi saya tidak akan hakimi, oh Katolik saja mungkin lebih tenang teduh, oh karismatik saja karena ada di lawa-lawa. Tidak. Tapi di mana kamu bisa bertumbuh, mengerti akan Kristus, lalu kamu bisa berbuah, bisa melakukan penginjilan, itu gereja yang benar, itu gereja yang tepat, itu gereja yang hidup. Ya, silakan. Berarti di mana saya bisa bertumbuh dalam keimanan saya, disitulah saya bisa memutuskannya ya Kak Lina ya. Ya, betul. Jadi jangan oh gereja sana itu konglo semua loh, mobilnya rata-rata pakai Mustang. Nggak Alphard lagi teman-teman, Mustang itu loh. Tahu ya? Lalu atau Ya di situ, Malina. gereja di situ aja, itu seru loh, rame loh, musiknya gegap gempita. Nanti kalau ada di lawa-lawa banyak keajaiban mujizat. Nggak bisa begitu. Tanya dirimu, kamu bertumbuh nggak? Kamu bisa melakukan penginjilan, pekabaran Injil amanat agung nggak? Kamu bisa menjalankan hukum kasih nggak? Seiring waktu kamu bergereja. Lah kalau semuanya itu mati, mandek, atau tidak bertumbuh, selesai. Kamu juga sedang mengarah pada kebinasaan. Karena banyak kok gereja-gereja itu yang tidak sejatinya juga mencerminkan Kristus itu sendiri. Makanya Matius pasal 7, ayat 21, 22, 23 itu sering dituduhkan. Nah itulah dia tentang gereja palsu, pendeta palsu, pengajaran palsu. Matius 7 itu dari ayat 19 kalau nggak salah. Bukan yang teriak Tuhan-Tuhan loh. Tapi dia bilang, oh kami melakukan mujizat loh Tuhan. No, kata Tuhan. Enyahlah engkau dari hadapanku. Karena aku tidak mengenal engkau. Nah, jadi ingat ya, setiap kita sebagai gereja harus bertumbuh. Setiap gereja, gedung yang ada jemaat juga harus bertumbuh. Artinya dia harus membuat jemaat-jemaatnya itu bisa melakukan amanat agung. Bukan cuma datang, duduk, diam, dengar, doa, pulang. Tidak bisa. Jemaat harus bertumbuh. Sekali lagi bertumbuh itu bukan berarti kantongnya makin tebal, bini satu jadi dua, laki satu jadi tiga. No. Tetapi dia bisa memberitakan Injil, melakukan amanat agung. Ya, silakan teman-teman. Ya Malina, saya nambah sedikit aja untuk saudara Daud Ginting. Ya, seperti yang Malina bilang itu benar. Dari diri kita bertanya, nyaman kita beribadah, masa saudara Daud Ginting beribadah di sini teringat yang di sana, dan di sini teringat yang ini. Nggak boleh begitu, kita harus fokus supaya kita bertumbuh, tidak sia-sia iman kita. Demikian, terima kasih. Ya, silakan ada lagi Daud. Udah Kak, udah jelas. Berarti kesimpulannya pada saat kita melakukan ibadah itu kita bisa bertumbuh dalam keimanan kita ya Kak. Bisa Ya. Ya. Apa yang disampaikan lewat mimbar, kita memahami, oh yang Tuhan kehendaki lewat khotbah itu kepada diri saya adalah ini. Lalu kita diberi kekuatan, kemampuan setelah paham, kita diberi keberanian, kekuatan, kemampuan untuk aplikasi, mengerjakan. Itu namanya bertumbuh. Dari tadi yang tidak bisa memahami, tidak mulai bisa memahami. Dari yang tadinya sulit memaafkan, sudah bisa memaafkan. Itu namanya bertumbuh. Bertumbuh itu setiap orang progresnya masing-masing teman-teman. Ibarat kamu kalau mau pergi ke satu tempat, ada yang pakai jet, ada yang pakai kapal pesiar, ada yang naik becak, ada yang jalan kaki, bahkan ada yang ngesot, ada yang merangkak. Selama setiap orang itu bergerak, maka dia akan mencapai satu tujuan. Tetapi kalau kamu stagnan, tidak bertumbuh, itulah dia kamu lambat laun akan mati. Itu maksudnya. Dan mungkin satu lagi kesimpulannya mungkin saya tangkap juga dari masukan dari Kalina. Di Katolik saya kan juga ada yang namanya Katolik karismatik ya Kalina. Bisa jadi saya bisa ngikutin ya Kalina. Jadi bisa saya bertumbuh di memang agama ataupun keyakinan yang saya percayai. Kemudian saya juga bisa mengikuti karismatik yang memang saya lebih suka kayak gitu Kak.
Ya nggak apa-apa, ada kok Katolik karismatik di TikTok ini kalau nggak salah ada yang namanya Charlie, bukan Charlie 777 ini ya, tapi Charlie. Nah itu dia dosen, dia Katolik, dia juga Katolik karismatik. Nah itu bagus tuh, dia pengajarannya bagus, saya kenal dia. Ya, itu kamu boleh follow dia kalau dia buka ruangan, sering kok dia buka ruangan. Kalau nggak salah tadi lagi buka ruangan, kamu boleh masuk situ, tanya ngobrol atau apa saja yang bisa kamu sharingkan. Oke, Bro Daud, semangat. Ya, Kalina, God bless, Nah, Kak. Tuhan berkati ya. God bless. Yes. Betul. Apalagi kalau kamu di Jakarta, Daud, gampang mah ketemu sama Charlie, ya. Dia baik orangnya. CS. Saya mau terima siapa nih? Yang terakhir satu teman-teman, saya terima anak rantau lah ya, paling atas. Ya, selamat sore anak rantau. Ya, anak rantau, selamat sore. Saya kasih saran kurang benar. Kenapa saran saya kurang benar, Paul? Kalau kamu merasa Selamat benar, sore. sendirilah. Ya, silakan, Bro. Gimana, Bro? Ya, selamat sore. Iya, sore. Ini aku boleh nanya ya, boleh ya? Sebelumnya Boleh, terima silakan. kasih sudah dinaikkan. Tapi kalau udah tanya dengan Pertanyaan saya jawabannya begini. sedikit ya. Pertanyaan saya begini, Mbak Lina ya. Ketika Yesus bersama ke-12, seperti pertanyaan aku tadi yang di taping. Ya, jawabannya ketika iya. Yesus bersama ke-12 muridnya. Oh ya, tahu ya, kenal ya. Ya. Tahu Tuhan ya. Nah, iya. Pertanyaan selanjutnya begini. Pada saat Yesus disalibkan, apakah muridnya Yesus tahu kalau Yesus ini akan menebus dosa manusia khususnya? Tahu. Murid-muridnya itu juga kan belajar tentang nubuatan para nabi. Mereka tahu. Ya, bahkan tahu ya. Tahu. Ya. Nah, kalau misalnya begini, kalau misalkan dia tahu, kenapa murid-murid Yesus ini pada lari? Bukannya bantuin, tunggu sebentar ya. Sebentar ya, belum selesai Mbak ya. Saya tahu jawabannya pertanyaanmu, saya tahu. Penggiringan ini belum selesai loh pertanyaannya. Ini kan belum selesai pertanyaannya. Tahu. Jangan membangun narasi. Saya kasih kamu kesempatan dari tadi membangun narasi sampai. Ya ini kan bertanya. Ya Mbak Lina, ini kan saya bertanya Mbak. Poin saja, inilah adab Islam. Kalau diberi hati mau jantung. Tapi Bahlul. Ya Allah. Saya tahu pertanyaan kamu. Apakah Rasul itu bersama-sama dengan Yesus tahu dia Tuhan? Tahu. Thomas berkata, ya Tuhanku, ya guruku. Yohanes 13 ayat 13. Yesus berkata, benar katamu, memang aku adalah Tuhan dan guru. Jelas dia tahu. Lalu ketika Yesus mau disalibkan, mereka juga tahu karena mereka juga belajar tentang nubuatan para nabi. Bahkan sebelum pada saat malam perjamuan, sebelum Yesus itu benar-benar ditangkap, dia 3 kali ada 3 kali ya Charlie kalau nggak salah, dia memberitahukan bahwa anak manusia akan. Nah, itu semua sudah diberitahukan. Jadi mereka tahu. Lalu kenapa mereka melarikan diri? Mereka tidak melarikan diri. Faktanya ketika penyaliban, murid-muridnya ada di bawah kaki salib bersama Maria ibunya. Nah, ya, jadi arah pertanyaanmu itu kami sangat tahu. Lalu kenapa mereka tega? Kenapa mereka tidak membela? Kenapa mereka tidak melawan? Kenapa mereka tidak begini? Kenapa mereka tidak begitu? Itulah teman-teman saya kasih tahu. Islam tidak mengenal konsep nubuat atau nubuatan. Apakah itu nubuatan? Nubuatan itu adalah firman, janji, kehendak, rencana Allah yang disampaikan bagi dunia, bagi manusia melalui para nabi. Para nabi ini dipilih bukan karena kemauannya sendiri. Para nabi ini adalah orang-orang yang sudah diurapi, diminyaki, dan Allah ketika berfirman atau bernubuat kepada para nabi tidak melalui mimpi. Nabi palsu mengatakan dapat wahyu, dapat ilham, dapat firman dari mimpi. Tetapi nabi asli, nabi sejati, tidak pernah mimpi, apalagi di siang bolong.
Nah, nubuatan-nubuatan yang disampaikan ke para nabi inilah disampaikan kepada dunia, kepada manusia di era di zamannya masing-masing. Musa mencatat apa, Daud mencatat apa, Yesaya mencatat apa, Yeremia mencatat apa, semua itu catatan tentang Yesus Kristus yang akan lahir, kemudian mati, disalib. Cara matinya pun sudah dinubuatkan, sudah diberitahukan. Lalu dia akan dikuburkan, bukan digali di dalam tanah lalu membusuk seperti nabi palsu, tetapi di dalam gua, diletakkan di atas altar batu, ya, dengan diminyaki, dirempah-rempahi dan dikafani. Lalu dicatat juga oleh para nabi bahwa hari ketiga dia akan bangkit dari antara orang mati. Setelah bangkit dia tidak akan melarikan diri, tidak akan mengelabui, tidak. Dia tetap Allah yang hidup sesuai nubuatan para nabi. 40 hari dia masih di muka bumi bersama murid-muridnya. Jadi kalau pertanyaannya, saya lanjutkan dulu, bersama murid-muridnya. Setelah 40 hari, dia kembali ke surga dengan disaksikan mata telanjang. Dulu mungkin belum ada kacamata orang, jadi pasti pakai mata telanjang melihat dia naik terangkat dengan ditatang oleh awan-awan. Ketika dia naik, dia mencurahkan Roh Kudus. Ya, 40 hari kemudian janjinya, aku akan mengirimkan kepada engkau roh penghibur atau roh Allah atau roh kudus. Jadi roh penghibur itu bukan lagi manusia atau nabi palsu yang ngaku-ngaku sebagai roh penghibur yang dijanjikan setelah Yesus Kristus bangkit dan naik ke surga. Ketika Yesus Kristus naik ke atas surga, tidak ada lagi nabi-nabi yang akan muncul, karena nabi sejati harusnya muncul dari Israel, bukan dari semenanjung Arab. Nabi-nabi yang muncul di luar Israel itu adalah nabi palsu. Nabi palsu pun sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Itu sebab kalau pertanyaannya mengapa murid-muridnya tidak membela, mengapa murid-muridnya tidak melawan, mengapa murid-muridnya tidak begini, tidak begitu, karena sudah ditetapkan, ditentukan, dinubuatkan oleh para nabi sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Ini ya, saya jawab kamu satu paket, termasuk dengan jawaban bagaimana nabi palsu memanipulasi kamu. Nah, itu dia. Jadi jangan ngaku nabi ya, kalau tidak pernah diurapi, tidak pernah diminyaki, tidak pernah dipilih, tidak ada saksi. Jangan ngaku-ngaku nabi sejati ya, kalau kamu itu dapat segala sesuatu dari mimpi. Allah itu tidak pernah membuat orang itu tertidur pulas, lalu mimpi basah, lalu itu dapat wahyu. Tidak ada. Makanya begitu kamu mimpi biasa dapat wahyu, yang keluar wahyunya tentang jima semua. Ada yang mau nambahin Charlie sama Vol? Udah, Ma. Ya, jadi beruntungnya kami memiliki iman Kristen adalah iman Kristen selalu mengandung hukum dui ganda saksi. Kesaksian lebih dari 2 orang atau lebih ya adalah sah di hadapan hukum. Karena itu kalau kita mengadakan perjanjian dan di hadapan sidang, harus ada minimal 2 saksi untuk menjadikan barang bukti. Nanti sah menurut hukum oleh karena kesaksian minimal dari 2 orang saksi. Yesus selama 40 hari setelah dia bangkit, dia menampakkan diri kepada keluarga, saudara, teman, murid-muridnya, kepada lebih dari 500 orang. Nah, itu saja. Makasih. Oh iya, ayatnya, Mak. Di Ulangan 19 ayat 15 saya bacain ya. Satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Artinya, kalau kita akan mensejajarkan Nabi abad ke-7 itu, kita akan mensejajarkan dengan Joseph Smith yang di abad 19 mengaku didatangi malaikat Mormon, lalu malaikat itu membawa kitab yang terdiri dari lembaran emas, dan itulah yang menjadi cikal bakal Kristen Mormon, dan kami tidak meyakininya. Tidak, itu adalah bidat. Begitu. Terima kasih. Thank you, Charlie. Thank you. Dengar ya. Jadi jawaban itu sudah sangat lengkap dengan dalil, dengan ayat Alkitab yang benar. Nah, perkara-perkara kamu diturunkan, kamu diusir, saya punya peraturan sangat ketat. Ya, sangat ketat. Catat baik-baik, ingat baik-baik. Kamu sopan, saya segan.
kamu setan, saya usir. Setan itu yang seperti apa, Mak? Setan itu yang tanya tapi maunya jawaban sendiri. Setan itu kayak apa, Mak? Setan itu yang suka menyimpulkan, bernarasi liar lalu pura-pura bertanya. Setan itu yang kayak apa, Mak? Setan itu yang kalau orang memberikan jawaban dia tidak mau dengar, ngomong sendiri, bikin gaduh sendiri. Nah, itu setan. Setan-setan seperti itu setelah bertanya pasti akan saya usir. Makanya kalau bertanya itu pakai ini, niat tanya atau niat ribut. Kalau niat ribut, cari ruangan lain. Kalau niat tanya, habis tanya, diam, tenang. Tadi ada satu kasih contoh, tanya diam-diam. Sudah selesai turun, si Eva. Nah, gitulah teman-teman. Saya naikkan satu ya, terakhir ya. Siapa yang ngotot banget minta naik nih? Rian aja ya. Rian aja. Ya, silakan Rian aja. Nanti jam 6 saya buka ruangan teman-teman, tertib beradab lah kalau mau bertanya. Jangan ngomong sendiri, saya turunkan. Saya enggak penting. Ya silakan Rian aja. Lagian yang ditanya itu juga dari 7 turunan dari nenek moyangmu yang ditanya itu melulu. Selamat sore. Nah ya si Rian. Silakan Rian, selamat sore. Selamat sore Kak. Iya silakan. Ini mau Rian. bertanya dulu nih Kak. Oh. Yang mencabut nyawa itu siapa ya Kak? Tidak ada. Dalam Kristen, agama Kristen. Saya langsung jawab tidak ada. Di dalam kekristenan tidak ada istilah cabut mencabut nyawa kayak cabut mencabut bulu ketek, tidak ada. Bukankah Yesus itu Maha Kuasa? Saya sudah jawab. Kamu pertanyaannya apa? Bukankah Yesus Maha Kuasa? Yesus memang Maha Kuasa dong dibandingkan Muhammadmu. Nggak bisa dia nyabut nyawa? Tidak ada. Perhatikan Islam. Makanya kalau bertanya perhatikan. Tidak ada konsep atau istilah cabut mencabut nyawa di dalam kekristenan. Jadi pertanyaannya itu salah. Ngerti nggak? Oke. Jadi gini. Jadi orang yang mati itu siapa yang cabut itu Kak? Hai, saya ulangi. Di dalam kekristenan tidak ada konsep istilah cabut mencabut nyawa, Bahlul. Udah 5 kali dah saya jawab. Oke, nggak apa-apa Kak. Gini, jadi kan orang yang mati itu siapa yang matiin? Kok bisa mati? Siapa yang matiin katanya? Charlie, kamu mau jawab kah? Atau Valona mau jawab kah? Coba jawab, silakan. Kasihan dia. Di dalam iman Kristen kami tidak sembarangan mempercayai malaikat yang iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Artinya kita harus berhati-hati terhadap hal-hal rohani. Yang kami yakini nyawa itu semacam ini loh Bang, semacam baterai yang kalau udah habis dari handphone ya udah gitu. Tidak ada lagi nyawa di situ. Yang ada tinggal casing tubuhnya lalu rohnya akan kembali ke servernya. Jadi di dalam iman kami tidak ada malaikat pencabut nyawa yang namanya Israel itu di Islam ya, begitu. Gak ada. Silakan Bro Rian. Iya. Satu lagi kayak. Tapi jangan gemetar, tenang aja, santai Kak, santai. Kalau gitu kamu turun aja lah biar saya gemetar duluan. Aduh, saya gemetar, jadi saya turunin. Ya teman-teman ya. Terima kasih sudah ada di ruangan saya. Sudah 15.38 karena 15.40 saya akan close room. Salam sejahtera buat kita semua. Tetap semangat, tetap sehat ya. Kenakan adab dalam bertanya. Walaupun kamu itu bodoh, tapi kalau kamu punya adab, kamu akan diterima dengan baik ketika silaturahim. Walaupun ilmumu tinggi, kalau adabmu nothing, maka kamu dikalikan 0 sama dengan zong dan pasti akan diusir. Orang yang ada di ruangan saya, selamat melanjutkan aktivitas. Saya akan melanjutkan aktivitas insya Allah jam 6 sore atau ba'da isya. Saya akan buka room lagi. Mulai sekarang siapkan pertanyaan. Kalau ada dalil, catat dalilnya. Perhatikan adab ya. Kenakan sopan santun. Kalau mau tabayun silakan kepada saya. Semua akan saya jawab. Karena saya Lina Wijaya seorang muhtadin menentang subat atau pengajaran-pengajaran yang sesat. Haleluya, puji Tuhan. Segala puji hormat syukur bagi Allah Bapa, Putra Roh Kudus, Allah Tritunggal Maha Mulia. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Makasih Malina, makasih ya. Sampai ketemu 2 jam ke depan. God bless you. God bless you.